FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya. Yeay. Masih di 92,2 MHz FM di teman Terbaik kamu. Dan sesuai janji kita tadi teman-teman Pro 2, kita akan ngobrol dengan Ustazah Yvonne Erawati Emba SSY. Ini dengan topiknya adalah taubat yang sungguh-sungguh menurut Islam, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang merasa sudah banyak sekali dosa dan ingin bertobat, kamu cocok banget didengar kita ya teman-teman Pro 2 ya. Termasuk kamu ya Frankie. Oke, teman-teman Pro 2 ya, sudah terhubung nih melalui line telepon kita di sore hari ini. Yes. Dengan Ustazah nih. Ustazah Yvonne. Yes, Ustazah Yvonne. Selamat sore Ustazah. Selamat sore Bapak Ibu petugas. Oke. Bagaimana Ustazah puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar dan pastinya tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah. Dari suaranya masih semangat ya, walaupun sudah di jam-jam rawan kayaknya ini. Iya, keren banget ya teman-teman Pro 2. Sebagai contoh buat kamu juga tetap selalu semangat walaupun di jam-jam rawan. Oke Ustazah, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih, biar biar teman-teman Pro 2 ini yang lagi puasa nih ya bisa mendapatkan ilmu mereka nih teman-teman. Iya, benar sekali. Oke, kita langsung saja nih Ustazah. Kita main setuju atau tidak nih. Ustazah setuju atau tidak ya bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu yang paling tepat bagi seseorang untuk memulai taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pendengar setia RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam siaran tauladan di sore hari ini. Tidak terasa ya, hari ini kita telah memasuki puasa yang ke-22 di bulan suci Ramadan ya. Semoga setiap langkah, setiap kesabaran, dan setiap ibadah yang kita lakukan selama berpuasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, berbicara tentang setuju atau tidak setuju ya bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat bagi seseorang untuk memulai taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat setuju mendengar bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat bagi seseorang untuk memulai taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kadang hati kita terasa jauh ya dari jalan Allah. Namun Ramadan datang membawa harapan baru, seolah-olah Allah memanggil hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang agar kembali mendekat kepadanya. Jadi para pendengar, Ramadan bagaikan pintu yang dibuka lebar oleh Allah bagi hambanya yang ingin kembali setelah sekian lama jauh darinya. Masya Allah. Nah, dalam Islam dijelaskan bahwa bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka semua ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Ayat ini seperti pelukan kasih sayang ya dari Allah bagi siapa saja yang merasa pernah jatuh dalam kesalahan. Selain itu juga para pendengar, Ramadan juga melatih umat Islam melalui puasa, sholat, tarawih, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Yang semuanya itu untuk apa para pendengar? Semuanya itu untuk membantu seseorang membersihkan hati dan memperbaiki perilaku kita. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Quran bahwa
pintu taubat selalu terbuka bagi hambanya. Ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53 disebutkan, yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya semua. Nah, ayat ini seperti pelukan kasih sayang dari Allah bagi siapa saja yang merasa pernah jatuh dalam kesalahan. Karena itu para pendengar, Ramadan menjadi momentum terbaik untuk mulai taubat yang sangat tulus, menyesali dosa-dosa kita, bertekad meninggalkan perbuatan buruk, serta berusaha memperbaiki diri dengan amal kebaikan. Nah, Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan berpuasa ya para pendengar, akan tetapi Ramadan adalah bulan kembali pulang kepada Allah. Masya Allah. Bulan untuk membersihkan diri dan memulai hidup yang lebih dekat dengannya. Maka berbahagialah para pendengar, orang yang menjadikan Ramadan sebagai titik awal taubatnya. Sebab bisa jadi dari satu taubat yang tulus di bulan ini, Allah membuka jalan menuju kehidupan yang lebih berkah dan penuh ampunan. Begitu Bapak Ibu. Masya Allah. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman Pro 2. Jadi ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita mau bertobat. Walaupun sebenarnya kapanpun kita bisa bertobat, Allah selalu membukakan pintu tobat setiap hari teman-teman Pro 2. Tapi karena ini adalah bulan Ramadan, banyak keutamaan di dalamnya. Nah Ustazah, selanjutnya nih, Ustazah setuju atau tidak setuju bahwa seseorang yang sering mengulang dosa yang sama berarti tobatnya belum benar-benar tulus menurut ajaran Islam? Oke, baik Ibu, terima kasih. Saudara pendengar RRI yang dirahmati Allah, sering muncul pertanyaan di tengah masyarakat ya, bahwa apakah seseorang yang masih mengulang dosa yang sama berarti taubatnya belum benar-benar tulus? Jadi dalam ajaran Islam, taubat adalah pintu rahmat Allah yang selalu terbuka bagi hambanya. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang segera bertaubat. Karena itu para pendengar, jika seseorang masih terjatuh pada dosa yang sama, itu bukan berarti taubatnya otomatis tidak tulus ya. Bisa jadi ia sedang berjuang melawan kelemahan pada dirinya. Nah, selama di dalam hatinya masih ada penyesalan, masih ada rasa bersalah, dan ia terus kembali memohon ampun kepada Allah, maka pintu taubat tetap terbuka baginya. Namun yang perlu diingat para pendengar, taubat yang benar dalam Islam memiliki beberapa syarat. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa tersebut. Lalu yang kedua, berhenti dari perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya maksiat tersebut. Namun, sebagai manusia yang memiliki kelemahan ya para pendengar, terkadang seseorang kembali tergelincir. Nah, ketika itu terjadi, yang terpenting adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Justru semangat untuk terus memperbaiki diri, kembali memohon ampun, dan berusaha menjauhi sebab-sebab dosa itulah yang menunjukkan kesungguhan hati seorang hamba. Jadi para pendengar, Ramadan menjadi momentum terbaik untuk memperkuat taubat dan memperbaiki diri. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang yang selalu membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki diri dan tidak pernah lelah mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu.
Oke, wow luar biasa ya. Keren sekali teman-teman Pro 2. Jadi pintu taubat tuh kembali lagi kita ingat dibuka setiap hari. Jadi buat kamu yang masih melakukan kesalahan kemudian bertaubat, melakukan kesalahan lagi kemudian bertaubat, itu kamu yang tahu ya teman-teman Pro 2 Iya ya. niatnya. Maksudnya kamu tuh Kamu yang lemah itu. iya, kita semua lemah pasti teman-teman. Cuman untuk bersungguh-sungguh tadi ya teman-teman, kita harus bisa melawan kelemahan itu agar tidak terulang-ulang Oke. begitu. Dan selanjutnya nih Frankie. Oke, nah selanjutnya nih Ustadz nih, Ustazah maksudnya. Nah, setuju atau tidak setuju nih bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat seseorang meskipun ia telah melakukan dosa yang sangat besar nih selama ia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki diri. Iya. Oke, terima kasih. Ya, sahabat RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali ada orang yang merasa dosanya terlalu besar. Mm-mm. Dia merasa telah terlalu jauh melangkah dalam kesalahan, Mm-mm. sehingga hatinya dipenuhi rasa malu dan putus asa untuk kembali kepada Allah. Namun dalam ajaran Islam, para pendengar, tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk selalu memiliki harapan kepada rahmat Allah. Karena itu para pendengar, kita setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat seseorang meskipun ia pernah melakukan dosa yang sangat besar, selama ia benar-benar menyesal dan bertekad memperbaiki diri. Wow. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an agar manusia tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah ampuni dosa-dosa semuanya, dan sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan harapan besar bagi kita manusia. Betapapun besar dosa yang pernah dilakukan, pintu taubat selalu terbuka selama seseorang benar-benar menyesal, berhenti dari perbuatannya, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Adapun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa Allah sangat bergembira ketika seseorang hamba kembali kepadanya dengan taubat yang tulus. Wow. Sahabat RRI ND yang dirahmati Allah, yang paling penting dalam taubat adalah kejujuran hati, menyesali kesalahan, memohon ampun dengan sungguh-sungguh, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat seberapa besar dosa masa lalu kita, tetapi seberapa tulus kita ingin kembali kepadanya hari ini. Semoga Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk membersihkan hati, memperbaiki diri, dan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan kerendahan hati. Begitu. Wow, luar biasa sekali ketulusan kamu teman-teman Pro 2. Ya, Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih akan terus ngobrol ya Frankie dengan Ustazah Yvonne. Tapi kita akan break dulu teman-teman Pro 2. Saat lagi kita akan kembali. Jadi buat kamu tetap bersama kita di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Mau puasa Ramadan? Jangan lupa niatnya ya. Niat merupakan langkah pertama dalam beribadah bagi masyarakat muslim. Penting untuk memahami cara niat berpuasa dengan benar. Niat menunjukkan kesadaran seseorang dalam beribadah dan siap untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Menurut pandangan para ahli, niat yang dilakukan dengan sepenuh hati lebih penting daripada niat yang diucapkan. Bangun sahur menunjukkan tanda niat berpuasa, tetapi penting juga untuk mengungkapkan niat secara lisan.
Waktu yang tepat untuk berniat puasa adalah saat sahur. Setelah selesai makan sahur, kita dapat berniat dengan sepenuh hati untuk memulai puasa. Ketika hilal bulan Ramadan terlihat, kita sebaiknya menyatakan dalam hati bahwa kita akan berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini. Qurbatan lillahi ta'ala. Disarankan untuk menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat dan mengangkat tangan ke langit. Dari Puncak Durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Mau puasa Ramadan? Jangan lupa niatnya ya. Niat merupakan langkah pertama dalam beribadah bagi masyarakat muslim. Penting untuk memahami cara niat berpuasa dengan benar. Niat menunjukkan kesadaran seseorang dalam beribadah dan siap untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Menurut pandangan para ahli, niat yang dilakukan dengan sepenuh hati lebih penting daripada niat yang diucapkan. Bangun sahur menunjukkan tanda niat berpuasa, tetapi penting juga untuk mengungkapkan niat secara lisan. Waktu yang tepat untuk berniat puasa adalah saat sahur. Setelah selesai makan sahur, kita dapat berniat dengan sepenuh hati untuk memulai puasa. Ketika hilal bulan Ramadan terlihat, kita sebaiknya menyatakan dalam hati bahwa kita akan berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini. Qurbatan lillahi ta'ala. Disarankan untuk menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat dan mengangkat tangan ke langit. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2 kembali lagi di Tauladan Tanya Tanya Ustazah. Kita Ustazah nih. Oh iya, Kita Tanya dengan Ustazah Ustazah di di bulan bulan Ramadan. Ramadan. Oke, kita lanjut teman-teman Pro 2 Iya. obrolan kita dengan Ustazah Ivon. Apakah Ustazah Ivon masih di sana? Halo. Halo, alhamdulillah masih. Oke, Masih. alhamdulillah. Ustazah, kita lanjut ya. Kalau kita berbicara di zaman sekarang nih Ustazah, banyak godaan apalagi dari media sosial dan lingkungan pergaulan. Bagaimana tips dari Ustazah agar anak muda bisa tetap istiqomah nih setelah bertaubat dan tidak kembali ke kesalahan yang sama? Oke, baik, terima kasih. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang menjadi anak muda yang ingin berubah ke arah yang lebih baik memang tidak mudah ya para pendengar. Godaan itu datang dari berbagai arah, dari media sosial, dari lingkungan pergaulan, bahkan kadang dari kebiasaan lama yang masih membekas dalam diri. Iya. Nah, setelah seseorang bertaubat, sering muncul rasa takut ya. Jadi sering menimbul pertanyaan, apakah aku bisa tetap istiqomah? Atau apakah saya tidak akan jatuh lagi pada kesalahan yang sama? Dari sahabat muda, perlu kita ingat bahwa taubat adalah tanda Allah masih sayang kepada kita. Wow. Tidak semua orang diberi kesadaran untuk kembali ya. Jadi ketika hati kita pernah merasa menyesal dan ingin berubah, itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah untuk kita. Jadi lalu bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah setelah bertaubat? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perkuat niat dan hubungan dengan Allah. Wow. Taubat bukan hanya ucapan di lisan saja ya, tetapi juga komitmen dalam hati untuk benar-benar berubah. Perbanyak ibadah seperti sholat, perbanyak baca Al-Quran, dan berdoa agar hati selalu dikuatkan. Lalu yang kedua adalah pilih lingkungan pergaulan yang baik. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar ya dalam kehidupan anak muda ya.
Jika kita berada di lingkungan yang mengajak kepada kebaikan, insya Allah kita akan lebih mudah menjaga diri dan tentunya tetap berada di jalan yang benar. Lalu yang ketiga, batasi dan bijak dalam menggunakan media sosial ya para pendengar. Gunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat ya, seperti mencari ilmu, lalu atau inspirasi-inspirasi atau dakwah-dakwah yang bagus ya, dan hindari konten yang dapat memicu kita kembali kepada kebiasaan yang buruk. Lalu cara yang keempat itu isi waktu dengan kegiatan positif. Kesibukan dalam hal baik ya seperti belajar, bekerja, berkarya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan itu akan membantu kita menjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir adalah jangan putus asa jika suatu saat kita merasa lemah. Nah, jika terjatuh, segera bangkit kembali, perbaiki diri, dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak muda kita mampu menjaga taubatnya, tetap istiqomah dalam kebaikan, dan menjadi generasi yang kuat iman serta akhlaknya. Begitu. Wow, keren sekali iya teman-teman benar Pro nih. 2. Tipsnya udah diberikan oleh Ustazah Ivon nih. Semoga kita semua bisa menerapkannya ya teman-teman Pro 2. Walaupun beberapa dari kita pasti sulit mempraktekkan, Yes. tapi kita harus tetap coba teman-teman Pro 2. Nah, dan Ustazah ini sebagai penutup perbincangan kita di sore hari ini nih di Tauladan ya. Apa pesan Ustazah untuk para pendengar nih, khususnya anak muda agar mereka berani memulai taubat yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini ya, dan tidak menunda untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Oke, baik pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan singkat dari saya ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan pernah merasa bahwa kita terlalu jauh dari Allah untuk kembali. Jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Karena sesungguhnya sebesar apapun kesalahan seorang hamba, rahmat Allah selalu jauh lebih besar. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan inilah pintu-pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Pintu surga dibuka. Dan Allah memberikan begitu banyak kesempatan bagi hambanya untuk kembali dan memperbaiki diri. Ramadan seakan menjadi undangan penuh kasih sayang dari Allah agar kita pulang mendekat kepadanya. Untuk anak-anak muda, jangan menunda untuk bertaubat. Jangan menunggu sampai hati menjadi semakin keras atau sampai waktu berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Tidak ada yang tahu para pendengar sampai kapan umur kita. Maka jika hari ini hati kita tergerak untuk berubah, itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Memulai taubat tidak harus menunggu menjadi sempurna. Cukup mulai dari langkah kecil ya, seperti memperbaiki sholat, memperbanyak istighfar, menjaga pergaulan, dan berusaha meninggalkan kebiasaan yang menjauhkan kita dari Allah. Dan ingatlah para pendengar, orang yang kembali kepada Allah bukanlah orang yang lemah. Justru ia adalah orang yang paling berani mengakui kesalahan, berani memperbaiki diri, dan berani berjalan menuju jalan yang lebih baik meskipun tidak selalu mudah. Semoga Ramadan ini menjadi titik awal perubahan bagi kita semua. Semoga Allah melembutkan hati kita, menerima taubat kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan yang lebih dekat dengannya. Karena pada akhirnya tidak ada kebahagiaan yang lebih indah selain hidup dalam ampunan dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu. Wow.
Keren sekali teman-teman Pro 2, Masya Allah. Sebuah kesimpulan yang Luar luar biasa. biasa. Jadi walaupun hanya sebentar kita ngobrol dengan Ustazah Ivon nih teman-teman Pro 2, tapi begitu banyak ilmu yang bisa kita dapat di Yes, sore hari benar ini sekali. teman-teman Pro 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman bisa mempraktekannya mulai dari sekarang. Kita banyak-banyak istighfar, teman-teman Pro 2 banyak melakukan ibadah-ibadah apalagi ini bulan Ramadan. Yes, benar sekali. Dan juga melakukan hal-hal positif ya pastinya, dan bergaul ataupun berteman dengan orang-orang yang baik juga. Itu juga salah satu tips teman-teman. So Frankie, kita sudah di penghujung acara Benar nih. nih. Terima kasih Ustazah sudah mau berbagi dengan kita di sore hari ini. Semoga puasanya lancar terus ya, dan Amin. selamat berbuka untuk nanti. Dan Ustazah Ivon bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Ustazah. Ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Bapak Ibu petugas. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So buat teman-teman Pro 2, sampai bertemu di Tauladan edisi berikutnya. Saya Aya. Dan saya Frankie. Kami pamit dulu dari Tauladan. Tapi tetap stay terus karena setelah ini kita akan menunggu azan ataupun berbuka puasa dan masih ada beberapa info mungkin akan kita sampaikan. So ya, kami akan menemani kamu dengan playlist spesial Ramadan ya. Benar teman-teman Pro 2. sekali. Pro 2 FM ND, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu.